Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Baik, terima kasih ya. Kalau sudah beberapa lama menunggu, ini kebetulan pertemuan kita yang 9, 10, dan 11 yang namanya tatap maya, tatap muka juga. Artinya dosennya yang harus ke kampus. Jadi posisi Bapak hari ini ada di kampus 3. Ya, ada di kampus 3. Oke, baik, kita mulai pertemuan kelas kita yang ke-9 tepat pada tanggal 1 November 2021. Kita masuk pertemuan yang ke-9 ini dengan topik hari ini makna pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bismillah. Baik, kita mulai. Oh, belum. Ya. Oke, makasih Inka. Ya. Hari ini kita masuk, kita ambil sewaktu Bapak ikut yang webinar ini diambil waktu Bapak ikut persentase ya, yang bukunya Pak Emil Salim, Ekonomi Politik dan Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan. Kalau nggak salah itu di pertemuan awal itu sudah Bapak share ya, bukunya di grup kelas kita. Mudah-mudahan insya Allah sudah kalian download dan sudah kalian baca hasilnya. Jadi hari ini kita ambil yang satu, pernah jadi ketua DPN AFEPBI, Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Fakultas ya dari Diponegoro. Beliau tuh sampai sekarang masih dekan ya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip sampai tahun 2023. Kemudian juga sampai sekarang beliau masih tetap ketua IC, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia untuk cabang Semarang sampai tahun 2022. Jadi inilah Profesor Dr. Suharnomo. Nah, ini yang kemarin mudah-mudahan sudah kalian download hasilnya dan sudah kalian baca ya. Jangan sekedar di-download saja karena memang inilah buku wajib kita yang harus kalian punya dan kalian baca kalau memang kalian mau mengerti, mau pintar, ya, mau tahu kelanjutannya. Karena sekarang ini juga di Roma, Italia itu Presiden Republik Indonesia, Pak Insinyur Joko Widodo, itu juga bersama rombongan hadir pada pertemuan G20, ya, Government 20, termasuk kita Indonesia, dalam rangka membicarakan yang namanya perubahan iklim secara global di dunia ini. Jadi bagaimana itu emisi karbon kita juga Indonesia, ada saja yang masuk. Udah hampir jam 10 kok masih ada aturan, nggak boleh begini nih, ini Bima Sakti nih. Mengganggu sama Bapak itu mengganggu. So, semua jadinya. Ya, baik kita lanjutlah. Jadi hari ini kita masuk yang namanya makna pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jadi praktis semua negara-negara yang ada itu semua mengimplementasikan pola pembangunan yang konvensional yang semuanya terfokus pada pertumbuhan output dengan mengabaikan
yang namanya kondisi sosial dan lingkungan. Ada beberapa fokus mengenai hal tersebut, diantaranya adalah pembangunan yang tidak berkelanjutan itu telah merusak dan mencemari lingkungan sedemikian rupa sehingga bersama-sama ketimpangan sosial yang lain. Jadi keduanya sepertinya memang ada kendala ya bagi upaya untuk meraih pertumbuhan tersebut secara berkelanjutan. Kemudian pertumbuhan ekonomi kini terkendala oleh kondisi sosial masyarakat yang masih terbelakang. Jadi sesuatu yang menyebabkan ketidakstabilan di dalam negara. Kemudian juga kondisi ini menunjukkan perlunya model pembangunan berkelanjutan yang dapat menghasilkan keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan dalam 3 jalur pertumbuhan yang terus bergerak. Ini kemarin pada pertemuan kita yang ke-7 di grup juga sudah Bapak share ini. Ya, sudah Bapak share yang namanya ekonomi, sosial, dan lingkungan ini. Jadi ketiga dimensi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan ini sudah juga Bapak share di grup. Mudah-mudahan sudah bisa kalian lihat sana dengan jelas. Kemudian ada 3 hal yang harus tumbuh secara bersama. Kalau table yang pertama itu tentang matriks, adanya keterkaitan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Itu yang Bapak share kemarin sama klien. Dari dan ke ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Ya, coba kalian cek balik itu di pertemuan kita yang ke-7. Tapi pada grup kita ya, di grup kelas, itu sudah ada Bapak share itu, matriksnya. Ya, jadi ini semua matriks adanya keterkaitan dalam pembangunan berkelanjutan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Baik, kemudian yang dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan ini ada 3 hal yang tumbuh secara bersama-sama tadi, yaitu yang lingkungan, sosial, dan ekonomi yang saling berinteraksi satu dengan lainnya di antara ketiganya. Itu semuanya juga ada, kalau kalian baca bukunya Pak Emil Salim, pasti ada di situ. Kemudian paradigma dalam pembangunan berkelanjutan ini, bahwa pembangunan berkelanjutan ini membutuhkan yang namanya perubahan fundamental dari paradigma pembangunan yang secara konvensional, yaitu yang pertama, bahwa pembangunan berkelanjutan mengubah perspektif jangka pendek menjadi jangka panjang. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan memperlemah posisi dominan aspek ekonomi dan menempatkan pada tingkat yang sama dengan pembangunan sosial dan lingkungan. Ketiga, skala preferensi individu menjadi indikator yang menentukan barang apa yang akan diproduksi dan lewat metode alokasi sumber daya seefisien mungkin. Yang keempat, pasar telah gagal menangkap sinyal sosial dan lingkungan melalui mekanisme harga pembangunan berkelanjutan. Dan itu harus mengkoreksi ya kegagalan pasar tadi dan menginternalkannya semua biaya-biaya eksternal yang ada kaitannya dengan pembangunan sosial dan lingkungan. Kemudian yang kelima, pemerintah bisa dan harus mengoreksi kegagalan pasar lewat kebijakan yang tepat. Nah, itu semua silakan kalian baca itu di bukunya Pak Emil Salim, dan malah ini sudah juga diekspos pada harian Kompas pada 20 Juli yang lalu ya. Ada di halaman 6 itu. Baik. Di situ lambannya tingkat pembangunan dan masih rendahnya yang namanya pendapatan per penduduk itu sumbernya pada rendahnya yang namanya kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dan juga hal ini tercermin pertama pada rendahnya peringkat Indonesia menurut evaluasi program for International Student Assessment atau PISA oleh EECD, itu satu lembaga penelitian ya di bidang perguruan tinggi secara internasional. Situ juga membaca, berhitung, dan sains dari 70 negara yang dinilai, Indonesia itu ada
pada peringkat yang ke-62 dari 70 negara yang dinilai oleh OECD tadi. Itu kita ada di bawah yang namanya Thailand dan Vietnam. Sedangkan Singapura itu ada pada peringkat yang pertama. Itu semua penelitian yang mereka buat pada tahun 2015. Yang kedua, buruknya incremental capital output ratio atau ICOR. Ini Indonesia ini masih pada angka 6,30. Masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan India dan Vietnam. Ini berarti tenaga kerja Indonesia itu memerlukan 50% satuan modal investasi yang lebih banyak untuk menaikkan satuan output yang sama dibandingkan tenaga kerja yang ada di India maupun juga di Vietnam. Hal ini akibat rendahnya produktivitas tenaga kerja kita. Itulah kelemahan kita. Jadi kesimpulan dari Bank Dunia pada tahun 2015 kemarin, dengan kualitas pendidikan dan tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia yang rendah ini, kebanyakan penduduk Indonesia tidak memiliki keterampilan untuk bersaing di era industri 2.0, apalagi untuk industri 4.0 pada saat ini. Kemudian kita masuk pada ekonomi politik dan stabilitas ekonomi. Di sini juga secara informal kita juga membicarakan tentang bagaimana tingkat stabilitas politik kita yang ada sebenarnya tidak begitu bagus pada saat ini ya. Jadi memang baik itu dilihat dari segi pertumbuhan yang ada maupun juga dari hasil investasi masyarakat itu juga masih rendah. Nah, jadi kunci dalam menjaga stabilitas makroekonomi adalah fundamental ekonomi yang tetap memegang peran utama dan variabel politik yang harus dicermati arah dampak negatif. Ya, nanti kalau waktu kita habis, kita kembali lagi ya untuk ID dan password yang sama ya. Nah, perbandingan kinerja ekonomi Orde Lama dibandingkan dengan Orde Baru. Di sini kelihatan dari tahun 61 sampai 67 masa dari pemerintahan yang namanya Orde Lama sampai Orde Baru nampak memang begitu jauh ya perbedaannya secara makroekonomi. Kalian tengok itu dari GDP per kapita kita dibanding juga inflasi Orde Lama sampai ke Orde Baru. Kemudian ini juga kalau melihat makroekonomi kita antara 73 sampai tahun 50. Anda bisa lihat juga inflasinya. 73 sampai tahun 80. Nah, pada masa Orde Lama, fokus transformasi ekonomi itu menghilangkan liberalisme, menyebabkan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto kita yang stagnan tadi selama tahun 60-an. Orde Baru ditandai dengan pragmatisme ekonomi, stabilitas keuangan, dan reformasi yang bertujuan untuk menarik modal asing agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Nah, bagaimana pula dengan progres ekonomi politik Indonesia pada saat atau zaman reformasi sekarang ini? Ini juga menunjukkan sistem yang hampir-hampir sama, sehingga memang pihak eksekutif secara dominan memang harus mempunyai langkah-langkah yang
harus ditepati menurut langkahnya tadi. Ya, jangan sampai ini berbenturan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Ini juga pihak Bappenas, ada juga kebijakan yang mereka buat. Nah, kemudian juga ini tantangan ke depan. Indonesia Political Economics Challenge. Ada 5 katanya. Itu pertama juga menyangkut tentang demokrasinya, demografi kita di Indonesia, partai-partai yang ada kaitannya dengan pemerintah, masalah korupsi yang sampai sekarang juga belum terselesaikan, desentralisasi antara wilayah, kabupaten, kota yang ada, kemudian juga infrastruktur kita pada saat ini, begitu banyaknya biaya yang harus dikeluarkan, termasuk sekarang yang jadi polemik, yang jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung yang dibiayai oleh pemerintah Cina. Nah, paradigma pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tadi tentu ini menjadi pertanyaan. Artinya masih jauh dari harapan. Oleh karena itulah makanya pemerintah kita juga diundang hari ini ke Roma, Italia sana, membicarakan dengan grup yang namanya Government 20 tentang masalah perubahan iklim dan juga masalah emisi karbon yang masih juga merajalela. Sehingga udara yang ada pun di Indonesia ini seperti biasanya tetap dia kurang sehat. Nah, ini dia kondisi Indonesia saat ini dalam Global Competitiveness Index. Ini juga hasil penelitian yang dibuat pada tahun 2019. Tinggi sekali ya. Ini memang tidak begitu bagus. Itu makanya ISPA tadi memang sangat penting. Setiap kota yang harus dibuat apanya, dia punya papannya tadi di setiap persimpangan jalan-jalan yang strategis supaya penduduk yang berlalu lintas tadi tahu bahwa tingkat dalam hal ISPA ya ini memang tidak begitu baik. Terutama kita Kota Medan, Anda lihat sendiri itu yang asap knalpot yang keluar daripada mobil sepeda motor yang berkeliaran di tengah jalan itu semua menunjukkan emisi karbon yang luar biasa. Nah, tentu pembangunan konvensional telah berhasil ya meningkatkan yang namanya pertumbuhan ekonomi. Betul. Untuk pertumbuhan ekonomi ada peningkatan selama masa periode reformasi ini. Tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan. Jadi grafik di atas itulah yang menunjukkan arah yang sama antara pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan polusi CO2. Itu dia emisi karbonnya tadi, polusi yang beracun yang kita hirup selama hari ini. Jadi bagaimana yang namanya pembangunan yang sustain? Tentu pentingnya kembali pada nilai-nilai luhur bangsa. Kalau kita mau kembali lagi kepada namanya ekonomi Pancasila. Kemudian juga harus berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan mempunyai kepribadian dalam kebudayaan. Kemudian juga hindari kebijakan yang pragmatis dalam ekonomi. Pentingnya adanya keteladanan. Artinya ada satu kata dengan perbuatan. Ya, jangan jadi orang munafik katanya. Satunya kata dengan perbuatan. Itulah harusnya dari atas sampai dengan ke bawah. Kalau kita menjadi orang yang istiqomah, orang yang baik. Jadi perlu keteladanan. Harus ada yang jadi contoh. Kemudian juga jangan abaikan aspek-aspek budaya. Ini penting diingatkan pada kita semua. Jangan sampai lupa kita ya dengan budaya luhur kita tadi. Lupa ya. Berbahasa daerah terutama jangan sampai lupa. Kemudian ini dia buku-buku yang terkait. Nah, ini yang di digital era yang sekarang. Digital maturity model
Ya, ini dia. Nah, ini dia pentingnya budaya tadi. Sama kan? Strategi, teknologi, dan culture. Ada 3 dimensi. Nah, Anda lihat ini. Culture, it's strategy for breakfast. Jadi inilah strategi setiap breakfast ya, ada masa-masa istirahat kita, tentu kita harus tetap membicarakan strategi ataupun langkah-langkah apa yang mau kita perbuat untuk masa depan kita. Ini menurut Peter F. Drucker, ahli manajemen. Bukunya juga banyak beredar di Indonesia. Dan ini pilihan organizational culture-nya tadi dari Drucker, Culture and Strategy, masih dari buku Drucker diambil. Nah, pentingnya keteladanan dalam kepemimpinan. Ini yang Bapak bilang tadi, harusnya kita satu kata antara perbuatan dengan apa yang kita ucapkan. Jadi ini kita harus ingat, harus memiliki yang namanya power distance yang tinggi, yang berarti keteladanan itulah yang menjadi kunci. Jadi ini yang studi pertama dari International Public Management Association. Ini transformasi, Anda bisa lihat